Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil arsyil azim, al malikil haqqil mubin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi sehat wal afiyah, masih diberi panjang umur fil khairi wal barakah. Kita dipertemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan, termasuk pada malam hari ini adalah malam yang ke-21 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, karena keterbatasan waktu, saya sampaikan poin-poinnya saja. Nabi bersabda, ad-dinun nasihah. Islam itu isinya penuh dengan nasihat. Bahasa kita nasihat adalah pencerahan. Tentu yang dicerahkan adalah hati kita. Kalau hati sudah cerah, menjadi terang. Kalau sudah terang, menjadi jelas apa yang dilihat. Maka kalau hati sudah cerah dan terang, dia bisa melihat posisi kehidupan dunia itu seperti apa. Maka dia tidak akan pernah kejeblos dalam hiruk pikuknya duniawi. Allah menyatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesimpulannya, dunia itu hanya sekedar tipu-tipu. Janganlah kita ini yang mempunyai petunjuk Al-Quran tertipu oleh kehidupan duniawi, atau justru kita sendiri menipu diri sendiri karena terlampau terjeblos dalam hiruk pikuknya duniawi. Bapak Ibu rahimakumullah, tatkala setan diturunkan dari surga, setan ini berkata kepada Allah, Fabima awaitani, ya Allah, karena engkau telah menurunkan aku dari surga, la'aqudanna lahum siratokal mustaqim, aku akan cegah anak cucu Adam jangan sampai mengikuti petunjuk jalanmu, hai Allah. Ini setan loh Bapak Ibu. Lalu apa kata Allah? Tsumma la'atiyannahum, setan itu akan mendatangi diri kita masing-masing, mim baini aidihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari sebelah kanan, wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri.
berarti kita itu sudah dikepung oleh setan. Maka jihad yang paling dahsyat, jihad yang paling besar, bukan yang dikatakan Nabi, yakni perang Badar ataupun perang Uhud, bukan, tapi jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu dibimbing oleh setan, Bapak Ibu. Sementara waktu di depan, di belakang, di kanan, di kiri, semuanya setan hendak menyerbu kepada kita semua. Tapi setan tidak akan pernah mampu mengganggu kita dari arah atas. Kenapa? Karena di atas adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun orangnya yang ngaku sebagai seorang muslim, dia akan terkepung oleh setan, dia akan disergap oleh setan, kecuali kalau orang ini mau terus menerus zikir, ingat, komunikasi, memohon, berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, syukur alhamdulillah, kita ini oleh Allah diberi berkah, ketemu dengan bulan suci Ramadan. Kita diminta supaya kita memerangi hawa nafsu. Ternyata nafsu itu dalam ajaran Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, nafsu ammaroh bisu, keinginan yang kuat untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, nafsu lawamah, nafsu penyesalan. Ada orang yang menyesal karena berbuat keburukan, ada orang yang menyesal karena berbuat baik, dan ada orang yang menyesal karena kurang baik. Salah satu contoh, jamaah rahimakumullah, ada orang yang menyesal karena dia telah melakukan perbuatan dosa, lalu dia tobat. Ada orang yang menyesal karena sudah berbuat baik. Apaan? Sholat tahajud udah, sholat duha iya, baca surah waqiah iya, baca akhir surat taubah, hasbi Allah sampai 7 kali sudah. Tapi nyatanya mana? Rizki masih susah, hidup masih susah. Katanya kalau sholat tahajud doa akan dijabah oleh Allah, kalau sholat duha rizkinya lancar, kalau baca surah waqiah rizkinya pun akan melimpah. Tapi nyatanya mana? Dia menyesal telah berbuat yang baik. Lalu ada orang yang menyesal karena dia melakukan sesuatu yang sebetulnya masih dinilai kurang baik. Ada salah seorang sahabat Nabi namanya Sya'ban. Orang ini kalau sholat senangnya di pojok, rutin. Suatu saat Nabi tidak melihat, kemana nih Sya'ban? Udah berapa hari tidak ke masjid. Sahabat mengatakan, saya tidak tahu ya Rasul. Kalau gitu coba kalian cari rumahnya. Dicarilah. Ternyata begitu ketemu rumahnya, waktu yang ditempuh kurang lebih 3 jam dari rumah ke masjid. Begitu ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Benarkah ini rumah Sya'ban? Kata isnya, betul, saya istri beliau. Oh, kemana dia kok nggak ke masjid? Udah meninggal. Oh, si istri cerita, tatkala Sya'ban menjelang rohnya dicabut, Sya'ban berteriak, kurang jauh, kurang jauh, kurang jauh. Lalu ngomong lagi, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru?
Lalu selanjutnya dia berkata, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Tolong tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata istri Sya'ban. Begitu ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketika rohnya Sya'ban mau dicabut, dia berteriak, kurang jauh, kurang jauh. Kenapa? Jarak dari rumah ke masjid ditempuh 3 jam. Oleh Allah ditunjukkan kebaikan-kebaikan yang didapat ketika dalam perjalanan. Setiap saat loh Bapak Ibu rahimakumullah, 3 jam ke masjid. Yang aneh, kita orang Islam, rumahnya dekat masjid masih merasa jauh. Bener enggak? Ini 3 jam dia bilang kurang jauh, kurang jauh, kurang jauh. Aneh kalau kita rumah dekat masjid masih merasa jauh ke masjid. Sehingga perjalanan seseorang ketika ke masjid, jamaah rahimakumullah, dia akan kelihatan ketika roh dicabut. Lalu Nabi menjawab, kenapa Sya'ban mengatakan, kenapa enggak yang baru? Kenapa enggak yang bagus? Ternyata Sya'ban berjalan kaki dari rumah selama 3 jam ke masjid. Dia memakai baju yang bagus, ditutup dengan baju yang biasa supaya tidak kena debu pakaian yang di dalam. Begitu dalam perjalanan ketemu seorang kakek-kakek kedinginan, dilepaslah baju yang di luar, dipakaikan kepada si kakek ini, lalu dibimbing berjalan bersama-sama ke masjid. Yang diberi adalah pakaian yang kurang bagus. Ketika ajal tiba, ditampakkan oleh Allah, "Nilo, Sya'ban, baju yang kusut yang kau sedekahkan kepada si kakek-kakek itu ada nilai yang luar biasa." Kata Sya'ban, coba kalau seandainya baju yang bagus yang diberikan, tentu akan lebih baik. Kalau kita lebih baik sedekah baju baru atau baju bekas layak pakai? Ya Bapak Ibu, ada bencana, lalu setiap komunitas, masjid, ke-RT-an, ke-RW-an menggalang dana, menggalang baju bekas layak pakai. Semestinya yang dikasih itu jangan yang bekas. Wa anfiqu mimma tuhibbun, kata Allah. Kalau kamu mau infak-infakkan yang kamu sendiri suka. Kalau pakaian bekas berarti dia sudah tidak suka. Bapak Ibu rahimakumullah, yang terakhir, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semuanya? Ternyata ketika Sya'ban mempunyai sepotong roti, ada seseorang yang membutuhkan juga, dibelah jadi 2. Separuh untuk dia, separuh untuk orang itu. Setelah dimakan selesai, Allah mencatat sepotong roti yang dibelah untuk si Sya'ban, pahanya luar biasa. Ditampakkan oleh Allah, kenapa kok tidak semuanya yang aku kasih? Kenapa hanya sepotong? Itu namanya nafsul lawamah, patut kita tiru. Yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, nafsul mutmainnah. Ini yang harus kita minta terus supaya kita ketemu sebagai nafsul mutmainnah. Kalau sudah di diri kita ada nafsul mutmainnah, ketika roh dicabut, ada suara dari Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai nafsu yang mutmainnah, hai jiwa yang tenang, kembalilah kamu
kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Kalau sudah mendapatkan ridho Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, kata Allah, fadkhuli fi ibadi, ayo kamu gabung dengan hamba-hambaku. Siapa mereka itu? Minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassolihin. Di mana tempatnya? Fi jannati, di surga. Surga yang mana? Surga Firdaus. Itulah yang harus kita minta, Bapak Ibu rahimakumullah. Belum lagi malaikat. Malaikat mengatakan begitu roh ini dicabut, apa kata malaikat? Ya ayuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang cakep. Begitu dibawa melalui langit pertama, langit kedua, semerbak harum tercium oleh seluruh malaikat, dan malaikat memberikan komentar, tuba liman hadhihi ruh, beruntung banget siapa orang yang punya ruh ini. Mereka itu adalah orang yang menang melawan hawa nafsunya. Maka karena itu terakhir percobaan, testimoni, apakah kita sukses atau tidak melawan hawa nafsu ketika kita melaksanakan sholat. Setiap kita sholat, setan berkumpul mengerumun kita bagaimana supaya sholat kita gagal. Hari Jumat yang lalu ketika saya khutbah Jumat di sini, Jumat yang lalu kemarin tuh, akan dicoba ketika dia sholat, sholatnya sukses apa tidak. Mau sholat sunnah, mau sholat fardu, mau munfarid, mau berjamaah. Lebih-lebih berjamaah ini yang perlu saya singgung. Minta tolong. Kata Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Nanti akan muncul generasi sesudah generasi sahabat, yaitu generasi kita ini, adaa'us shalah, salatnya seenaknya sendiri, tidak mengikuti aturan, wattaba'u syahawat, yang diikuti adalah nafsunya, supaya salat kita tidak sukses. Tata cara salat berjamaah. Kalau imam sujud, kata Barok bin Azib, jangan bergerak sedikit pun sebelum imam meletakkan dahi di tempat sujudnya. Kalau sudah meletakkan dahi di tempat sujud, silahkan kita bergerak bersama-sama untuk sujud. Kita belum bisa, karena kita masih dibimbing oleh nafsu, bukan dibimbing oleh ilmu. Sehingga ketika imam Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar bersamaan, itu salah. Bangun dari sujud, Allahu Akbar, jangan duduk di antara dua sujud sebelum kata-kata Hu Akbar selesai, baru kita bangkit. Imam berdiri, Allahu Akbar, jangan mengangkat dahi dari tempat sujud sebelum imam betul-betul tegak berdiri, baru kita berdiri. Itu syariatnya, itu ilmunya. Kalau ilmunya tidak dipakai, berarti yang diikuti adalah hawa nafsunya. Ini termasuk adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Ayo kita coba. Bagaimana ketika kita nanti salat berjamaah? Apakah kita ikut nafsu? Apakah kita ikut syariatnya, ikut ketentuannya, ikut ilmunya? Kata Barok bin Azib, di antara kami tidak ada yang mendoyongkan punggungnya hingga Nabi meletakkan kening atau dahinya di tempat sujud, baru kami sujud. Beda dengan kita, imam belum sampai ke tempat sujudnya, kita sudah menyusul imam, itu adalah salah. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.